Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala syiratim mustaqim wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhalwat dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dalam halwatnya tersebut atau kesendiriannya tersebut berdua, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan wasiat-wasiat yang mulia, banyak memberikan wejangan-wejangan luhur kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu artinya beliau pun juga berwasiat kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara wasiat beliau kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah pentingnya kita di dalam menjaga lidah untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, untuk tidak mengucapkan sebuah kata-kata yang menyakitkan orang lain, dan untuk tidak mengungkapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita kaji kitab Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, ma khalaqa, tidaklah menciptakan. Siapa? Allahu Allah. Fil insani, di dalam diri manusia, afdalu yang lebih utama, minal lisani, dari penciptaan lisan atau lidah. Yudhilu, lisan bisa memasukkan al-jannata, ke dalam surga. Wa yudhilu, dan lisan bisa memasukkan an-naro, ke dalam api neraka. Maka fasjinhu, penjarakan lisanmu Ali. Fa innahu, maka sesungguhnya lisan atau lidah, kalbun, itu bagaikan anjing, anjing akurun, yang sangat galak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi kita bisa ambil ilmu pengetahuan bahwa tidaklah ada dalam sekujur jasad manusia, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang lebih istimewa dalam hal penciptaannya daripada penciptaan lisan atau lidah yang kita miliki. Memang betul apa yang disabdakan Rasulullah tadi. Coba jikalau kita mau berpikir sejenak, bertafakur akan kebesaran tanda-tanda kekuasaan Allah dalam diri manusia, dalam hal penciptaan organ tubuh manusia, baik yang luar ini ataupun yang dalam. Salah satu di antaranya, kalau kita mau merenung, bertafakur akan penciptaan lidah ini, subhanallah, pasti kita akan mendapatkan
banyak kekaguman, dan itu bisa menambahkan keyakinan kita akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan lidah itu sendiri. Cipta mungil berada dalam mulut manusia, berbentuk daging tanpa ada tulangnya, bisa bergerak ke sono kemari, bisa ke samping ke kiri, bisa ke depan ke belakang. Atau saat kita mengkonsumsi makanan, mungkin lidah itu bisa merasakan manis, pahit, pedas, asam, gurih, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi saat mengucapkan kata-kata, merangkai kata-kata, itu pun juga lidah sumbernya. Subhanallah, luar biasa istimewanya Allah menciptakan keajaiban lidah kita masing-masing. Namun demikian, satu yang harus kita pahami dan kita mengerti akan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Apa? Lidah bisa menyebabkan pemiliknya masuk ke dalam surganya Allah. Lidah bisa menyebabkan pemiliknya pula masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lidah ini bisa menjadi sebab pemiliknya masuk surga. Karena lidah ini bisa menjadi sebab pemiliknya masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah wanti-wanti kepada Sayyidina Ali, fasjinhu, penjarakan lidahmu Ali. Dalam arti jaga lidahmu Ali untuk tidak berkata-kata yang kotor, untuk tidak berkata-kata yang menyakiti hati orang lain, mengecewakan orang lain, dan untuk tidak berkata-kata jorok, kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh menjaga, penjarakan lidah ini. Di mana penjaranya? Di mulut kita masing-masing. Artinya apa? Kita saat mau berbicara, kita pikir terlebih dahulu, baik apa enggak ucapan ini. Kalau baik, ucapkan. Menyakitkan atau enggak ucapan ini kepada orang lain. Kalau menyakitkan, ditahan terlebih dahulu. Ketika kita berpikir dengan tenang, kita berpikir dengan penuh hikmat, rasanya ini perlu disampaikan sebuah kebaikan, maka ucapkan, maka sampaikan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan lidah itu kalbun akurun, bagaikan seekor anjing yang sangat galak. Dengan demikian, jikalau kita sebagai umat manusia, fitrahnya siapapun, dimanapun, tentu apalagi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ingin sekali masuk dalam surganya Allah. Itu tujuan kita, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi untuk mendapatkan itu semuanya tak semudah membalikkan tapak tangan dan tak semudah mengedipkan kedua mata. Perlu perjuangan, perlu amal saleh yang ikhlas. Banyak di antara amal-amal saleh yang hendak kita lakukan. Salah satu di antaranya adalah menjaga lisan kita masing-masing. Bagaimana caranya? Supaya lidah kita menjadi kendara terbang menuju surganya Allah. Tak lain dan tak bukan, lidah gunakan perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak untuk baca Al-Quran, untuk nasihat, untuk membahas ilmu, dan lain-lain sebagainya yang sifatnya kebaikan. Insya Allah, jika lidah itu kita bergunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka lidah kita masuk kategori yudkhilul jannata, lidah yang bisa memasukkan pemiliknya ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, jika kita nerocos semaunya, gedabrus sesuka hati kita, keluar kata-kata kotor, jorok, bohong, nipu, fitnah, gunjing, adu domba, menghina, mencaci maki orang lain, ya, sering keluar kata-kata kotor, bal kedual bal, tidak peduli. Yang penting dia puas tanpa memperhitungkan ini baik atau enggak, dampaknya buruk atau enggak, kagak peduli. Sehingga mulutnya itu keluar bisa yang sangat tajam, menggigit bagaikan anjing yang galak. Maka lidah-lidah demikian itu masuk kategori sabda Rasulullah SAW tadi, yudkhilun naro, kelompok lidah yang menjadi kendaranya, menjadi kendaraan bagi pemiliknya untuk masuk ke dalam murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakih dapat sampaikan berkenaan dengan penjagaan lidah ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan maunah, pertolongan kepada kita semuanya, sehingga kita mampu memenjarakan lidah kita hingga mampu bertutur kata yang baik dan menghindari, menjauhi tutur kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lidah kita masing-masing masuk kategori lidah yang menjadi kendaraan pemiliknya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jika ada benarnya, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada salah, khilafnya itu karena kebodohan Al-Fakir secara pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.